Permisi, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak, silakan duduk. Iya Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Dengan Mbak Delia, betul? Iya betul, saya sendiri yang kemarin sudah konfirmasi dengan Mbaknya. Baik, kalau gitu boleh saya tahu permasalahan apa yang Mbak Delia sedang alami? Jadi ketika saya presentasi itu saya merasa tidak percaya diri, gugup, takut, overthinking, terus takut juga ngomongnya belibet ketika presentasi. Kalau boleh saya lebih tahu, Mbak Adelia bisa dijelaskan lebih detail bagaimana perasaan overthinking itu, terus perasaan cemas dan gugup yang Mbak Adelia hadapi. Jadi ketika malam hari, ketika mau hari hanya besoknya mau presentasi, saya tuh merasa kayak nggak percaya diri, terus overthinking. Ih besok gimana ya presentasi? Besok bisa nggak ya sesi tanya jawab seperti itu? Terus kalau yang cemasnya itu bagaimana, Mbak? Jadi cemasnya tuh kayak takut nggak bisa jawab kayak gitu sih, takut apa namanya pas ada yang nanya tuh kayak merasa deg-degan kayak gitu, tangannya gemetar. Berarti sampai ke fisik ya, Mbak? Iya, Perasaannya bagaimana, Mbak? Nggak nyaman atau bagaimana? nggak nyaman sih sebenarnya, pengen ngerubah itu semua juga. Jadi sebab itu Mbak Adelia datang. Iya, Oke. Kalau boleh saya tahu, apakah Mbak Adelia pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan tentang pada saat Mbak Adelia presentasi atau berhadapan dengan banyak orang? jadi saya tuh pernah presentasi sih sekitar kelas tujuan itu, pernah presentasi. Jadi apa ya, kayak merasa nggak percaya diri kayak gitu, terus pernah ngomongnya ketika presentasi tuh belibet, jadi diketawain gitu sama teman-teman yang lain. Pada saat itu perasaan Mbak Adelia itu seperti apa? Nggak enak sih, malu juga sama yang lain karena kayak ngomongnya belibet begitu. Jadi Mbak Adelia itu merasa tidak percaya diri juga. Iya, Mbak Adelia. iya. Kira-kira terakhir kali Mbak Adelia itu mengalami gugup dan overthinking itu terakhir kali kapan pada saat presentasi itu? Jadi kayak sekitaran sebulan yang lalu sih ngerasain presentasi. Kayak gitu juga gugup, Iya, takut, overthinking. iya. Pada saat sebulan yang lalu itu Mbak Adelia itu bagaimana? Jadi kayak gimana ya, bingung juga sih sebenarnya ketika presentasi itu gimana sih ngadepin diri sendiri biar nggak takut, nggak overthinking, nggak kepikiran. Terus cara ngomongnya juga takut belibet juga sih, itu juga kan karena faktor dari apa ya, bisa jadi dari masa lalu ketika ngomong belibet itu. Karena mungkin Mbak punya trauma mungkin ya, Iya. atas kejadian yang tidak mengenakan Iya. pada saat itu. Perasaannya pasti nggak nyaman banget ya, Mbak. Iya, nggak nyaman banget sih sebenarnya. Pengen banget ubah gitu ya. Iya, Oke, saya paham sih apa yang Mbak rasain pada saat itu. Kalau boleh saya tahu, Mbak Adelia ini pernah nggak sih kayak mencari cara buat ngatasin ketakutan Mbak, rasa gugup dan overthinking yang Mbak alami ini? pernah sih, saya pernah searching kayak di Google dan aplikasi sejenisnya. Kayak gimana sih cara menghadapi rasa apa, rasa takut, rasa gugup itu ketika presentasi, dan gimana sih caranya ngomong tuh biar nggak belibet kayak gitu. Terus dari searching itu apa yang Mbak Adelia dapatkan? Kayak apa ya, harus pede sama diri sendiri pokoknya. Kalau presentasi itu kayak harus pede, itu Iya. kan dilihat banyak orang ya. Jadi kita harus percaya
diri. Dan kalau ngomong itu ya ketika salah tuh jangan malah kayak merasa takut, jadi ya udah terus aja walaupun emang itu salah perkataannya. Udah sih gitu aja. Kayak rasa percaya diri gitu ya Mbak, Iya, yang ditingkatin. iya, rasa percaya diri. Jadi kalau rasa percaya dirinya itu lebih gimana ya, Lebih besar. iya, jadi ngomong tuh pasti kayak lancar-lancar aja. Dan ketika pas malam hari ketika mau presentasi besoknya, jadi pas malamnya itu kita latihan public speaking, itu kayak ngomong apa yang besok harus dijelasin, itu kayak dipelajarin, terus ya gimana caranya ngomong tuh nggak belibet gitu. Nah, hasil dari itu sudah Mbak praktekkan dalam kehidupan Sudah sih. mau presentasi? Udah, hanya lumayan kayak bantu. Jadi walaupun ngomong kayak sering muter-muter terus belibet kayak gitu, jadi apa kayak tapi lebih percaya diri aja sih, kayaknya lebih percaya diri dulu. Tetapi Mbak, hasil dari yang saya dapatkan lumayan membantu memang, tetapi kadang rasa overthinking, rasa takutnya tuh masih tetap ada dalam diri itu. Jadi bolehkah Mbak ngasih solusi tentang permasalahan yang sedang saya hadapi? Baik, Mbak Delia, ya, sebisa mungkin saya akan memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan Mbak Delia. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Apa boleh? Boleh. Nah, Mbak Delia kan sekarang kelas 10 ya, kelas 10 SMK. Nah, pada saat Mbak Delia masuk kelas 10 SMK ini, pada saat presentasi, Mbak Delia masih sering nggak sih kayak terbayang kejadian di masa lalu yang tidak mengenakan itu? Masih terbayang terus. Nah, pada saat presentasi, terus Mbak Delia ini terbayang masa lalu yang tidak mengenakan itu. Perasaan Mbak Delia seperti apa? Ya masih ada rasa kayak takut, malu, takut ditertawakan juga sih sama teman-teman. Oh, jadi kayak itu mempengaruhi presentasi Mbak Delia pada saat itu terjadi ya? Iya. Oke. Mbak Delia masih ingat nggak orang-orang yang menertawakan Mbak Delia itu? Sebenarnya sih sudah lama ya itu, jadi kayak apa ya, udah nggak ini juga sih, masih ingat muka-mukanya, tapi udah lupa aja sih. Perasaan Mbak Delia pada saat itu ke mereka itu bagaimana? Ya kayak malu sih, lebih malu, terus sedih juga gara-gara diketawain sama mereka. Kecewa atau marah nggak sih ke mereka ini? Karena itu teman Mbak Delia Sebenarnya sih marah juga ya, tapi kan mau gimana, emang salah juga. Tapi kan setidaknya mereka jangan ngetawain kayak itu. Kayak dia tuh apa, malah seharusnya kan kayak ngasih solusi, jangan gini loh, jangan gini, jangan tertawakan. Nah tertawanya kayak kenceng banget gitu kan, jadi kayak malu juga. Saya paham banget sih perasaan Mbak Delia. Iya. Pasti pada saat itu kayak malu, iya, merasa nggak nyaman banget gitu. Jadi dari situ kayak udah merasa nggak percaya diri gitu, takut ditertawakan lagi. Berarti efek dari kejadian itu lumayan besar ya ke kehidupan Mbak Delia ke Iya sih. depannya ini. Terus kalau misalnya papasan nih sama orang-orang yang menertawakan itu, Mbak Delia rasanya bagaimana? Ya udah kayak biasanya sih. Berarti sudah memaafkan mereka? Ya sudah, jadi kayak pas papasan sama mereka, ketemu sama mereka, kayak ya udah sih biasa aja, kayak apa ya, dia tuh apa, menertawakan dulu itu kan ya namanya ya masih baru-baru lulus SD kan, jiwa-jiwa anak kecilnya masih ada lah pasti gitu. Jadi kayak ya udahlah, biarin apa mereka tertawa, kan emang mungkin saya juga salah gitu. Baik, mungkin ada beberapa solusi dari saya, semoga dapat membantu Mbak Delia buat kedepannya. Jadi
kejadian yang sudah berlalu itu, ya kejadian yang tidak mengenakan itulah, dan benar-benar mengikhlaskan orang-orang yang sudah menertawakan Mbak Adelia. Terus dari kejadian itu bisa dibuat pembelajaran buat Mbak Adelia ke depannya. Kayak benar-benar udah mengikhlaskan kejadian itu, biar selanjutnya presentasi selanjutnya itu biar Mbak Adelia itu kayak terbayang-bayang kejadian masalah itu. Karena kan kalau pada saat Mbak Adelia presentasi terus kebayang kejadian itu, buyar semua kan presentasinya, nggak berjalan sesuai yang udah Mbak Adelia siapkan. Seperti itu. Jadi cara yang kedua juga Mbak Adelia bisa lakukan latihan terlebih dahulu. Kayak Mbak Adelia itu latihan jauh-jauh hari, baik itu dengan teman. Pasti kan kalau presentasi ada teman kelompok presentasinya kan, bisa juga dilatih latihan bersama dengan teman-teman presentasinya. Bisa juga Mbak Adelia pas di rumah bisa latihan sendiri menggunakan cermin gitu. Jadi Mbak Adelia bisa tuh latihan dari jauh-jauh hari buat persiapan presentasi yang akan Mbak Adelia hadapi. Nah, cara yang ketiga itu pada saat sebelum memulai presentasi, Mbak Adelia itu bisa melakukan teknik pernapasan. Boleh saya ajarkan? Nah, pertama Mbak Adelia itu sebelum maju ke depan ya, biar kan Mbak Adelia kalau mau maju ke depan itu gugup kan, kayak dari tiba-tiba dekat, terus kayak tremor, terus keringat dingin gitu kan. Nah, Mbak Adelia itu bisa melakukan teknik pernapasan. Nah, coba Mbak Adelia tarik nafas, hitung di dalam hati 1, 2, 3, terus hembuskan. Lakukan secara berulang-ulang sampai Mbak Adelia merasa lebih tenang gitu. Nah, Mbak Adelia juga bisa melakukan yang namanya teknik grounding. Boleh tahu nggak? Mau tahu nggak teknik grounding itu apa? Jadi teknik grounding itu teknik kayak relaksasi dengan menggunakan 5 panca indera. Nah, panca indera itu apa aja coba? Penglihatan, penciuman, meraba, pendengaran, sama 4. Nah, 5 itu Mbak lakukan salah satunya atau beberapa. Contohnya kayak punya wangi kesukaan nggak yang tenang gitu, kayak aroma terapi gitu ya. Nah, bisa tuh kayak sebelum presentasi Mbak Adelia itu kayak cium dulu harum yang Mbak Adelia itu suka, yang bikin tenangnya itu, biar perasaan itu juga jadi lebih tenang. Terus juga Mbak Adelia kalau misalnya sebelum kayak di rumah gitu kan udah deg-degan terus kan, sebelum mulai di rumah aja udah deg-degan takut kayak mana. Nah, Mbak Adelia juga bisa tuh dengan mendengarkan musik yang Mbak Adelia suka, terus kayak melihat tontonan-tontonan yang menyenangkan sebelum presentasi itu. Jadi pikirannya itu tidak yang negatif-negatif gitu, kayak chill aja gitu. Nah, terus juga bisa menggunakan yang teknik raba, kayak misal Mbak Adelia punya skripsi atau apa, jadi kalau misalnya gugup pada presentasi kok mesra aja gitu skripsinya itu, biar perasaan itu lebih tenang. Nah, selanjutnya juga ada dengan cara Mbak Adelia ini fokus aja pada apa yang akan Mbak Adelia sampaikan, materi apa yang akan Mbak Adelia sampaikan kepada teman-teman Mbak Adelia atau audiens yang Mbak Adelia hadapi. Kan fokus pada ke diri Mbak Adelia, jadi fokus aja ke materi yang mau disampaikan, bukan fokus ke diri kita gitu. Nah, terus juga pada saat Mbak Adelia presentasi atau sebelumnya, Mbak Adelia itu fokus pada poin-poin penting yang ada di presentasi itu. Jangan dihafalkan, tapi dipahami materinya. Jadi pada saat presentasi kalau misalnya menghafal ya, kalau misalnya sedikit ada lupa, buyar semuanya. Jadi iya kan? Nah, jadi harus dipahami aja poin-poinnya. Nanti Mbak Adelia akan dengan sendirinya lebih mudah lah dalam memahami materi tersebut. Nah, kan Mbak Adelia juga tadi kayak berbicaranya agak bagus kan pada saat
Mbak Ade juga hobi baca buku, novel atau apa gitu? Hobi sih. Nah, Mbak Ade itu bisa kayak membaca buku atau apa dalam beberapa menit, kayak melatih mulut Mbak Ade itu berbicara yang jelas gitu. Jadi pada saat membaca itu menggunakan intonasi yang jelas dan lantang gitu, agar mulut Mbak Ade itu terbiasa gitu. Nah, Mbak Ade juga kayak harus berpikiran yang Mbak Ade harus merubah pola pikir Mbak Ade. Kan Mbak Ade tadi kalau pada saat presentasi itu kayak takut banget, takut saya nggak bisa, takut saya melakukan kesalahan yang sama kayak di masa lalu, takut apa lagi tadi perasaannya tadi, kepikiran terus kan, kayak takut saya nggak bisa melakukan dengan sempurna gitu. Nah, Mbak Ade itu harus merubah pola pikir Mbak Ade tersebut, karena pikiran-pikiran itu kan yang membuat Mbak Ade jadi ngomongnya belibet, gugup banget gitu. Nah, pikiran itu yang membuat Mbak Ade itu merasa takut, gugup, dan overthinking tersebut karena pola pikir Mbak Ade yang salah. Nah, Mbak Ade itu harus mengubah pola pikir yang salah tersebut. Nah, Mbak Ade itu harus merubah pola pikirnya dengan berpikir bahwa nggak apa-apa kok kalau saya melakukan kesalahan, karena manusia itu nggak ada yang sempurna loh. Iya kan? Nah, Mbak Ade harus terapkan itu. Nggak apa-apa kalau misalnya saya melakukan kesalahan, dari kesalahan itu saya bisa belajar buat kedepannya, buat saya itu menjadi lebih baik lagi gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya Mbak Ade itu melakukan kesalahan, jadikan itu kayak sebuah pembelajaran, batu loncatan buat Mbak Ade itu jauh lebih baik ke depannya gitu. Jangan takut salah gitu, karena ya itu tadi, manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada aja yang melakukan kesalahan. Nah, mungkin kalau Mbak Ade melakukan kesalahan yang sama, Mbak Ade bisa jadikan itu sebuah pembelajaran buat ke depannya. Jadi Mbak Ade itu buat latihan lebih keras lagi gitu. Bisa dipahami nggak Mbak Ade cara-cara yang udah saya berikan ke Mbak Ade? Bisa. Semoga cara-cara atau solusi yang sudah saya sampaikan bisa Mbak Ade terapkan, dan semoga dapat mengurangi atau bahkan menghapus rasa gugup, takut, dan overthinking yang Mbak Ade hadapi pada saat presentasi. Mungkin cukup sekian yang Mbak Ade. Kita bisa bertemu 4 harian. Kita akan mengevaluasi apakah cara-cara yang atau solusi yang saya sampaikan ini berguna dan berfungsi untuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan yang Mbak Ade hadapi. Apabila tidak ada perubahan sama sekali, kita bisa mendiskusikannya kembali untuk mencari cara atau mencari solusi yang lain untuk permasalahan Mbak Ade ke depannya. Untuk hari ini, untuk misalnya kita akan adakan 1 minggu kemudian, saatnya kita akan melakukan evaluasi apakah solusi yang sudah saya berikan kepada Mbak Ade dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang Mbak Ade hadapi, atau justru tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jika pun tidak ada perubahan sama sekali, kita akan mendiskusikan solusi yang terbaik buat Mbak Ade ke depannya. Mungkin cukup sekian ya. Sebelumnya saya ingin tanya, sejauh pencarian kita, apakah Mbak Ade nyaman berbicara dengan saya? Cukup nyaman sih. Itu perasaan Mbak Ade berbicara dengan saya bagaimana? Jadi rasanya tuh kayak apa ya, lebih plong gitu, rasa kayak apa ya, permasalahan yang pernah dihadapi itu kan kayak udah dikeluarin semua. Jadi apa, permasalahan yang dulu kayak ditertawakan sama teman-teman itu udah diceritakan, jadi merasa
kayak hati ini udah tenang kayak gitu. lebih plong gitu Heeh. juga. Orang sudah diceritakan. Oke, saya bersyukur atas perasaan yang Mbak Adelia rasakan pada sesi hari ini. Jadi sesi hari ini itu berjalan dengan baik dan sesuai yang sudah saya rencanakan. Mbak Adelia merasa nyaman berbicara dengan saya. Terus juga tadi merasa lebih lega dalam menceritakan permasalahan-permasalahannya. Oke, mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih atas solusi yang Mbak sampaikan kepada saya. Dan dalam waktu 1 minggu ke depan saya akan menerapkan solusi dari Mbak yang tadi telah Mbak sampaikan. Baik, terima kasih juga Mbak Adelia atas partisipasinya. Iya. Oke Mbak, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, mari saya antar. Iya. Assalamualaikum, permisi. Iya, waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Mbak Adelia apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Mbak Adelia. Nah, jadi Mbak Adelia di sesi pertemuan kali ini kita akan mengevaluasi hasil dari sesi yang kita lakukan minggu lalu. Nah, kan saya sudah memberikan solusi untuk permasalahan yang Mbak Adelia hadapi. Nah, apakah solusi yang sudah saya berikan apakah ada kendala atau apakah solusi yang sudah saya berikan kepada Mbak bisa membantu mengurangi permasalahan yang Mbak Adelia hadapi. Jadi bagaimana Mbak Adelia? Alhamdulillah baik, selama menerapkannya tidak ada kendala. Terus juga solusi yang Mbak berikan lumayan bermanfaat bagi saya. Jadi udah bisa nangani nih gimana rasa takutnya, terus rasa kayak semacam overthinking ketika malam hari. Terus udah sama itu sih, sama rasa takut, gugup itu udah. Berarti solusi yang sudah saya berikan itu sangat membantu ya Mbak Adelia. Ya, Kira-kira apa yang masih mengganggu dari perasaan Mbak Adelia yang gugup, takut, dan overthinking yang masih belum bisa Mbak Adelia kendalikan itu ada nggak? sebenarnya sih masih ada ya sedikit-sedikit, karena kita kan belum sepenuhnya menerapkan itu semua. Jadi kalau masalah kayak gugup terus takut itu masih ada sebenarnya. Terus tapi ketika pas maju presentasi itu kan ada kemarin itu kayak atur nafas kayak gitu. Iya, jadi itu tuh kayak membantu ketika mau presentasi. Ya, terus sebenarnya tuh masih ada rasa
sejatinya manusia itu nggak ada yang sempurna. Kesalahan itu manusiawi kok, wajar kalau manusia itu melakukan kesalahan. Nah, jadi Mbak Adelia itu jangan takut untuk apabila melakukan kesalahan, karena mungkin dari kesalahan itu Mbak Adelia belajar untuk lebih baik ke depannya. Dan mungkin ya, apa yang Mbak Adelia pikirkan itu mungkin nggak sesuai dengan kenyataannya. Bisa jadi Mbak Adelia berpikir nih bahwa apabila Mbak Adelia melakukan kesalahan, Mbak Adelia akan ditawarkan. Tapi belum tentu kenyataannya. Mungkin pada saat Mbak Adelia melakukan kesalahan, Mbak Adelia justru akan didukung oleh teman-teman, kayak diberi support, diberi semangat oleh teman-teman, bukan malah ditertawakan. Jadi Mbak Adelia itu jangan takut gitu, harus berani untuk mencoba, harus berani untuk belajar dari kesalahan itu Mbak Adelia. Jadi kalau pikirnya dengan cara pandang Mbak Adelia itu harus berubah gitu. Kayak saya ini bisa kok gitu, kayak Mbak Adelia itu harus percaya bahwa Mbak Adelia itu bisa gitu. Oh iya Mbak, terima kasih atas nasihatnya. Mulai sekarang saya akan mencoba menerapkannya dengan lebih baik, dan berkat nasihat dari Mbak membuat pikiran saya menjadi lebih terbuka dan perasaan saya menjadi lebih lega. Baik, saya bersyukur mendengar hal tersebut, dan saya berharap pertemuan terakhir kita ini saya dapat membantu menyelesaikan seluruh permasalahan yang Mbak Adelia hadapi saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak karena sudah membantu saya. Jadi saya tuh udah merasa lebih baik dari sebelumnya. Ya Mbak, sama-sama, sudah menjadi kewajiban saya. Ya udah, saya izin pamit. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Permisi, assalamualaikum.